Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Unisa dengan NIM 22020542. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan volume benda dalam bidang air ringan, cakram, dan cincin pada mata kuliah kalkulus integral. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua gambar yang dapat dimisalkan dua lingkaran. Di sini terdapat lingkaran yang di sini dan di sini juga merupakan suatu lingkaran. Apa perbedaan dari kedua lingkaran tersebut? Lingkaran yang bagian di sini itu volumenya itu lebih berat. Kemudian lihat gambar yang berikutnya itu. Pada gambar ini terdapat tinggi yang disebut delta x dan volume dari kurva ini dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann dan akan membentuk rumus-rumus berikut. Selanjutnya kita akan membahas benda putar dalam metode cakram. Perhatikan gambar tersebut. Ini merupakan suatu gambar yang terbentuk dari diagram dalam bidang datar. Ketika suatu daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dalam sebuah garis tetap, maka apabila gambar tersebut diputar akan membentuk suatu kerucut. Dan di sini terdapat seperti bentuk segitiga siku-siku yang apabila diputar akan membentuk seperti kerucut. Selanjutnya untuk lebih memahami kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya itu tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X sama dalam sumbu X dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Dan di sini pada soal ini kita diminta untuk menghitung berapakah volume dari kurva tersebut. Ini merupakan suatu kurva yang berasal dari persamaan Y sama dengan akar X dan benda tersebut terletak di atas bidang rata. Di sini kurva tersebut dibatasi oleh garis X sama dengan 4, dapat dilihat di sini. Kemudian di sini diminta kita untuk menghitung volume dari kurva tersebut. Isi dari kurva tersebut yang dibentuk oleh persamaan Y sama dengan akar X. Dan apabila kurva tersebut diputar akan membentuk seperti gambar ini. Yang tingginya disebut dengan delta x. Untuk menghitung kurva tersebut kita dapat menggunakan rumus dari yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya yang perlu kita hitung adalah kurva yang berputar ini yang dibentuk oleh daerah S yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya itu adalah V sama dengan integral yang dibatasi oleh A dan B AX dx. Kemudian V sama dengan Pi dengan persamaan tersebut yang dikuadratkan, akar X kuadrat delta X. Kemudian dari rumus tersebut dapat kita isi berdasarkan yang diketahuinya, yang itu V sama dengan bahwasanya di soal sudah diketahui bahwa garis tersebut sudah dibatasi oleh X sama dengan 4 yang dimulai oleh 0 sampai 4 sehingga integralnya itu adalah yang dibatasi oleh 0 dan 4. Kemudian masukkan persamaannya yaitu Px dx. Kemudian kita turunkan integralnya. Sebelum itu kita keluarkan dulu P-nya agar lebih mudah untuk menghitung. P integral yang dibatasi oleh 0, 4, x dx. Kemudian P kita tulis turunan dari x-nya yaitu 1/2 x kuadrat yang dibatasi oleh 0,
kemudian dari persamaan di atas ini dapat kita turunkan integralnya berdasarkan yang dibatasi. Kita tulis terlebih dahulu P, kemudian X diganti dengan kita ambil 4 terlebih dahulu, 1/2 X diganti dengan 4 kuadrat dikurang dengan 1/2 X-nya diganti dengan 0 kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan P 4 kali 4 adalah 16/2 dikurang dengan 0 karena 1/2 dikali 0 atau apapun dikali dengan 0 adalah 0, sehingga P dikali dengan 16 dibagi 2 adalah 8, maka volume dari benda berputar tersebut adalah 8P. Selanjutnya kita akan membahas volume benda dalam bidang tentang cincin. Langsung saja ke contoh soalnya. Carilah volume benda putar yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar 8X yang mengelilingi sumbu X. Perhatikan kurva tersebut. Dari kurva tersebut terdapat dua batasan, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar 8X. Kurva tersebut, maka X kuadrat dan akar 8X ini merupakan jari-jari apabila gambar grafik tersebut atau kurva tersebut mengelilingi atau diputar mengelilingi sumbu X. Dan apabila diputar tersebut akan membentuk kurva seperti ini. Di sini pada kurva tersebut di gambar ini terdapat cincin-cincin yang dapat dikeluarkan. Apabila dikeluarkan akan membentuk seperti gambar berikut ini. Ini merupakan cincin bagian belakang dan ini merupakan cincin bagian depannya. Apabila dilihat jari-jarinya di sini dari titik pusatnya ke bagian lingkaran pertama itu adalah jari-jarinya R1, dan apabila dari titik pusatnya menuju ke lingkaran yang kedua itu merupakan jari-jari 2 atau R2. Dari penjelasan saya tadi akan menghasilkan suatu rumus yaitu volume sama dengan P R2 kuadrat dikurang dengan R1 kuadrat. Jadi di soal ini kita diminta untuk mencari volume dari benda putar tadi yang dibatasi oleh grafik yang dibatasi oleh persamaan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar 8X, sehingga kita tulis terlebih dahulu rumus dari volume tersebut. Rumusnya yaitu V sama dengan P R2 kuadrat dikurang dengan R1 kuadrat dikali dengan tingginya yaitu H. Kemudian kita isi berdasarkan yang sudah diketahui. P R2-nya itu adalah akar 8X, sehingga akar 8X dipangkatkan dengan 2 dikurang dengan R1. R1-nya itu adalah X kuadrat. X kuadrat dipangkatkan dengan 2 karena berdasarkan rumus, sehingga dengan tingginya itu adalah delta X. Kita kali dengan delta X. Selanjutnya kita turunkan lagi V sama dengan P akar 8X dipangkat 2 itu menjadi 8X dikurang dengan X pangkat 2 dipangkatkan dengan menjadi X pangkat 4 dikali dengan delta X. Selanjutnya untuk menghitungnya itu kita menggunakan integral, sehingga V sama dengan integral yang dibatasi oleh berdasarkan grafik tersebut, maka integral tersebut yang dibatasi oleh 0 dan 2, dan kita tulis persamaan yang di atasnya yaitu P 8X dikurang X pangkat 4 dikali dengan delta X.
Oh maaf, dikali dengan dx. Selanjutnya untuk memudahkan kita keluarkan terlebih dahulu pi-nya. Pi integralnya dibatasi oleh 0, 2, 8x dikurang x pangkat 4 dx. Selanjutnya kita integralkan persamaan tersebut. Pi integral dari 8x kurang 4 x pangkat 4, maka 8 per 2 x pangkat 2 dikurang dengan 1/5 x pangkat 5 yang dibatasi oleh 0 dan 2. Selanjutnya persamaan ini akan kita substitusikan dengan batas bawah dan batas atasnya. Pertama kita substitusi dengan batas atasnya yaitu 2. Maka pi 8 bagi 2 itu adalah 4, x nya diubah menjadi 2, maka dikali 2 kuadrat dikurang dengan 1/5, x nya diubah menjadi 2 pangkat 5 dikurang dengan selanjutnya kita ubah menjadi dengan batas bawahnya yaitu 0, maka 4 dikali dengan 0 pangkat 2 dikurang dengan 1/5 dikali dengan 0 pangkat 5, maka pi 16 dikurang dengan 32/5. 4 yang sebelah sini akan menghasilkan 0 sehingga pi sama dengan pi ini disamakan penyebut terlebih dahulu, maka menghasilkan 48/5 sehingga mendapatkan 48/5 pi.